Shalom. Terpujilah Allah yang senantiasa melimpahkan anugerahnya yang luar biasa besar kepada kita, sehingga kita bisa dengan selamat melalui tahun yang baru. Terpujilah Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu dengannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahukah Bapak Ibu bahwa persekutuan doa online ini adalah yang istimewa? Karena ini adalah persekutuan doa online yang perdana, yang pertama pada tahun 2021. Begitu indahnya dan begitu bahagianya kalau di awal tahun ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersekutu dengannya. Tema persekutuan doa online pada hari ini adalah memandang Yesus, memandang masa depan, yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 29 sampai dengan 32, dan kita akan menggumulinya bersama dengan Bapak Elia. Bapak Ibu masih ingat dengan Simeon dan Hana? Mereka begitu bahagia ketika menyambut bayi Yesus. Mereka begitu sukacita dan mereka merasa yakin akan keselamatan yang akan mereka terima. Kalau mereka begitu bahagia menyambut bayi Yesus yang belum menunjukkan kuasanya, bagaimana dengan kita yang telah mengalami kuasa Yesus dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di tahun 2020 yang baru lalu? Mari kita tunjukkan sukacita kita. Pujilah Dia dan berserulah, ku berbahagia. Dengan sukacita, nyanyikanlah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sabari kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh bahagia Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, dan kami bersyukur Engkau senantiasa memampukan kami melewati hari demi hari dalam pimpinan dan keselamatan Tuhan. Pun pada hari ini kami serahkan persekutuan doa online ini. Mari Tuhan, berbicaralah, kami ingin berjumpa dengan Engkau. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan tidak datang dalam kesia-siaan, tapi boleh membangun kami menjadi karakter yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, layakkan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, tahun 2020 adalah tahun yang kelam bagi sebagian banyak orang. Karena pada tahun itu begitu banyak kedukaan, begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hadir dalam kehidupan kita dan seakan-akan mematahkan semangat kita. Namun kita masih bisa menyeberang ke tahun 2021 dengan selamat. Dan hari ini kita diingatkan akan janji Yesus yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Saya bacakan. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan bukan berhenti sampai di situ saja. Janji Tuhan juga dikatakan begini. Dikatakan pula bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh luar biasa ya janji Tuhan ini. Tuhan memang tidak menjanjikan langit selalu biru dan tidak menjanjikan matahari selalu bersinar terang. Tetapi Tuhan menjanjikan sebuah kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari dengan tegap berdiri teguh. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan
hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Jika ada harapan di masa depan, pastilah ada kekuatan di masa sekarang. Dan hanya Yesuslah kekuatan, sumber kekuatan kita yang memampukan kita untuk terus berjalan dengan tegap, menatapi masa depan yang kita tidak tahu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal yang tak ku pahami dengan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Di dalam doa pagi ini kami kembali disapa oleh firman Tuhan. Mohon anugerah kasih-Mu memberkati, supaya apa yang kami pelajari, dengar dari firman Tuhan ini, kami dapat memahaminya, dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya. Kami bersyukur untuk di tahun baru ini, kami disapa oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita akan mencoba merenungkan satu tema, yaitu memandang Yesus, memandang masa depan. Ya. Dan ini akan kita coba baca dari Lukas pasal yang kedua, ayat 29 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, memandang atau melihat bisa memberi dampak banyak hal dan bergantung dari apa yang dilihat atau dipandang.
juga bagaimana memaknai dari apa yang dilihat dan dipandang itu. Bagi seseorang, ketika dia melihat ada sebuah luka kecil di tangannya, maka di situ ada orang yang begitu sangat khawatir sekali. Karena bagi dia ketika luka kecil itu mengeluarkan darah, berarti ada sesuatu yang dimaknai olehnya yang sangat membahayakan. Dan hal itu bisa membuat orang itu menjadi sangat khawatir. Namun, ada juga orang ketika melihat kakinya itu patah, dia bisa tetap tenang. Karena apa? Karena bisa jadi ketika dia melihat hal itu, dia tidak melihat atau dia tidak memaknai itu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi dirinya. Dia masih bisa ditolong dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah maka melihat atau memandang ini memberikan suatu dampak, dan itu bergantung dari apa yang dilihat dan kemudian apa yang dimaknai. Nah, pada saat ini kita melihat, yaitu bahwa Simeon, dia melihat, dia memandang Yesus. Nah, kemudian yang menjadi hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Simeon melihat Tuhan Yesus itu. Bagaimana Simeon memandang sosok bayi kecil yang seperti manusia biasa. Saudara kasih, dan inilah yang coba akan kita gali. Karena di sini kita akan mencoba mengkaitkan. Ketika memandang Yesus, disitulah ada seseorang yang mampu memandang masa depannya. Ketika seseorang itu memandang Yesus, dia mampu memandang masa depannya dengan penuh pengharapan dan keyakinan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah mari kita coba akan lihat lebih jauh. Mengapa Simeon itu ketika melihat Yesus, dia menjadi sangat bersyukur. Yang perlu kita coba perhatikan di sini, Simeon ini menanti-nantikan juru selamat. Simeon ini adalah seorang yang senantiasa pergi ke tempat ibadah, dan di situ hatinya selalu menanti-nantikan juru selamat, menanti-nantikan seseorang yang dapat membawa perdamaian, seseorang yang menjadi utusan Allah. Inilah yang ada di dalam hati Simeon. Nah, yang menarik adalah bahwa Simeon yang kemudian memandang bayi Yesus yang dibawa oleh Maria itu, hatinya itu penuh dengan rasa syukur. Oleh sebab itulah maka di bagian ini merupakan nyanyian pengharapan. Namun nyanyian pengharapan yang dikeluarkan dari mulut bibir dari Simeon ini juga adalah sekaligus sebagai sebuah pengakuan siapa Yesus itu di hadapan Simeon. Siapa Yesus itu di pandangan Simeon. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini kita memperhatikan beberapa kalimat yang dikeluarkan oleh Simeon ketika dia memandang Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria. Ada 3 kata setidaknya, yaitu Simeon melihat bahwa anak yang dibawa oleh Maria dan Yusuf ini merupakan perjanjian Allah. Dan yang kedua, anak yang dibawa oleh Maria dan Yesus ini di pandangan dari Simeon, dia adalah juru selamat, membawa keselamatan. Dan yang ketiga, Simeon memandang anak yang dibawa oleh Maria dan Yusuf ini adalah terang bagi bangsa-bangsa. Sangat menarik sekali. Dari apa yang menjadi pengakuan Simeon ini, maka ketika Simeon melihat anak ini adalah janji Allah yang diberikan, maka di situ artinya Simeon sungguh-sungguh memegang perjanjian-perjanjian Allah. Simeon sungguh-sungguh memegang nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi, khususnya adalah Nabi Yesaya, di mana di situ Yesaya sangat menekankan, yaitu bahwa ada keselamatan, ada suatu pribadi yang diutus Allah untuk membawa keselamatan. Nah, saudara kasih Tuhan, disinilah Simeon memandang bayi Yesus, dan Yesus yang dipandangnya ini adalah seorang anak yang merupakan perjanjian Allah. Seorang anak yang
menjadi juru selamat yang membawa keselamatan. Dan di sini dikatakan dalam ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-32, Yesus, anak yang dibawa oleh Maria dan Yusuf, adalah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan yang menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Maka di sini artinya bahwa Yesus itu membawa keselamatan. Yesus itu adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Berarti Yesus itu hadir, dan kehadirannya itu bersifat tidak eksklusif. Karena Yesus hadir itu juga bagi seluruh bangsa. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang ada di pandangan Simeon ketika Simeon melihat anak yang dibawa oleh Maria dan Yusuf ini, yaitu Yesus. Yesus dipandang sebagai masa depan. Karena apa? Karena di sini Simeon melihat masa lalu yang merupakan perjanjian Allah pada masa sekarang sudah dinyatakan dan saat ini ada di tangannya. Dan ketika Simeon melihat sekarang ini anak yang dibawa oleh Maria dan Yusuf, Simeon melihat masa depan. Ada keselamatan, ada sukacita. Nah, saudara kasih Tuhan, maka di sini kita melihat Yesus yang saat itu hadir di hadapan Simeon adalah satu pribadi yang kemudian pribadi ini mampu untuk membuat dirinya, yaitu Simeon, tetap penuh dengan rasa syukur memandang masa depan. Simeon melihat masa depan, ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah sukacita, ada sebuah pengharapan. Nah, saudara kasih Tuhan, hal inilah yang juga perlu menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Ketika kita mendengar berita Yesus, ketika kita mendengar mengenai kisah-kisah Yesus, maka yang menjadi pertanyaannya, Yesus di pandangan kita adalah sosok pribadi yang seperti apa? Belajar dari Simeon, mari kita perlu memahami Yesus ini adalah satu pribadi yang dihadirkan oleh Allah. Dia adalah inkarnasi Allah, yang di dalam keinkarnasian itu Yesus membawa masa depan yang penuh pengharapan dan penuh sukacita. Hal inilah yang perlu menjadi penguatan dan penghiburan bagi kita ketika kita memasuki di dalam tahun yang baru ini. Kita punya Yesus yang sudah diberitakan dan dia memberikan pengharapan. Dan pengharapan yang Allah berikan bagi kita orang-orang percaya adalah pengharapan yang tidak kosong, tapi pengharapan yang pasti. Nah, oleh sebab itu kiranya kita perlu merenungkan dan kembali memahami Yesus bagi kita dan bagi masa depan kita. Kemudian kita coba akan melihat bagaimana Simeon bisa memandang Yesus menjadi pribadi yang membawa keselamatan. Bagaimana Simeon memandang Yesus dan memiliki sebuah keyakinan bahwa Yesus ini adalah juru selamat dan terang bagi bangsa-bangsa. Nah, di dalam ayat yang ke-25, di situ dikatakan Simeon adalah orang yang ada di Yerusalem dan dia adalah orang yang benar dan saleh. Dan dikatakan di situ juga Roh Kudus ada di atasnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Dan itu adalah digambarkan dia orang yang saleh dan benar itu menanti-nantikan. Artinya di situ dia terus dekat dengan firman Allah. Dia dekat dengan tulisan-tulisan para nabi. Dan di situ menjadi satu gerakan yang menghidupkan dia. Saudara, Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Orang yang benar artinya adalah dia adalah orang yang terus menjaga hidupnya oleh firman Allah. Dan dia adalah orang yang hidupnya dapat menjadi teladan
di dalam firman Allah. Dan kemudian juga adalah orang yang salah. Di dalam pengertian umum, kata salah ini adalah orang yang hati-hati dan teliti di dalam mentaati atau mengikuti peraturan pemerintah atau negara. Maka dapat diartikan orang yang salah itu adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Di dalam dia menelaah dan meneliti akan firman Tuhan. Dia begitu teliti karena dia sungguh memegang firman Allah itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara kasih Tuhan, maka di sini kita melihat bagaimana spiritualitas Simeon itu. Orang yang dekat dengan firman Allah, orang yang hidupnya dapat menjadi teladan, dan juga dikatakan di situ Roh Kudus ada padanya. Dan yang menarik saudara-saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus ada di atasnya. Ini adalah jauh sebelum terjadi turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Di sini Roh Kudus sudah ada dan menaungi Simeon. Maka kita tahu Simeon adalah orang-orang yang sungguh memiliki sebuah spiritualitas yang sungguh-sungguh dan dia membangunnya dengan baik dan serius. Di sini spiritualitas itu akhirnya di dalam pimpinan Roh Kudus dia dapat mengenali siapa Yesus itu. Roh Kudus menuntun dia sehingga dia akhirnya dengan yakin inilah yang diutus Allah, terang bagi bangsa-bangsa. Saudara kasih Tuhan, maka di situ kepekaan Simeon itu terbangun karena Simeon itu selalu dekat dengan firman Allah. Dia membangun dirinya dan Roh Kudus ada di dalamnya. Dan disitulah maka kita melihat Simeon menjadi orang yang akhirnya puas. Akhirnya aku melihat Sang Juru Selamat itu. Dan ketika dia puas melihat Sang Juru Selamat itu, dia memiliki kelegaan. Sehingga kemudian ketika dia melihat masa depan, ya Allah, kapanpun engkau memanggil aku siap. Aku puas. Sudah mengalami dan melihat Sang Juru Selamat itu. Kita melihat di sini saudara kasih Tuhan. Orang yang begitu dekat, orang yang begitu mendekatkan dirinya dengan firman Allah, maka di situ Roh Kudus bekerja, dan disitulah dia dibangun kepekaannya untuk memandang Yesus sebagai pribadi yang diutus Allah dan menjadi juru selamat. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang kemudian melihat masa depan tidak menjadi sebuah masa depan yang suram. Apapun keadaannya, tetapi dia memiliki satu keyakinan bahwa dia punya Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang akan menuntun hidupnya dari waktu ke waktu. Inilah yang dialami oleh Simeon. Dia ada kelegaan, dia ada kepuasan, dia tidak ada kekhawatiran. Sehingga dia untuk meninggal pun siap. Nah, maka di sini kita perlu kembali juga melihat bagaimana kita membangun spiritualitas kita. Spiritualitas yang diperhadapkan dengan realitas kehidupan kita, dengan kondisi yang sekarang ini, dengan satu situasi-situasi yang tidak menyenangkan, dengan ada pergumulan dan tantangan. Apakah kita memiliki spiritualitas seperti Simeon? Tetap mendekatkan diri kepada firman Allah. Membangun hidup di dalam kebenaran. Dan dengan teliti mempelajari Alkitab. Dan di situ menjumpai Sang Juru Selamat. Hati penuh dengan sukacita dan kelegaan. Kiranya kita menjalani tahun yang baru ini dengan semangat yang demikian. Kita punya Yesus yang barusan kita rayakan akan kelahirannya. Kelak dia akan datang. Dan dia memberikan satu masa depan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus tetap semangat menjalani kehidupan ini. Jangan melupakan Tuhan. Tetap mendekatkan kepada firman Allah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Pelajarilah firman Tuhan dengan teliti dan sungguh-sungguh.
maka Roh Kudus akan menuntun kita, menguatkan kita, dan kita dimampukan memandang masa depan dengan penuh antusias, dengan penuh pengharapan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang terus berkata-kata dan menguatkan kami. Memasuki tahun yang baru ini, memang di tahun 2020 banyak pergumulan, dan bahkan di tahun 2021 di awal bulan ini pun ada juga pergumulan-pergumulan. Tetapi melalui firman Tuhan kami diingatkan bagaimana kami perlu memandang Yesus, dan bagaimana kami dapat melihat Yesus itu menjadi pribadi yang sungguh memberikan pengharapan masa depan. Dan kiranya kami pun menjadi orang-orang yang setia, taat, dan kami perlu meneladani Simeon, di mana mau meneliti firman Tuhan, mau sungguh-sungguh mempelajarinya dan meyakininya, dan membangun keimanannya untuk menjalani hidup di masa depan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menguatkan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, saudara-saudara kami yang sedang dalam kekhawatiran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus itu yang memberikan keteduhan, menguatkan, untuk percaya bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, ada kekuatan, dan mampu untuk menjalani waktu-waktu di masa depan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan perekonomian keluarga. Kiranya Engkau pun menguatkannya. Dan kami berdoa juga, biarlah iman mereka tetap terus memandang kepada Kristus, mengarahkan hati mereka kepada Kristus. Dan kiranya Roh Kudus juga dialami dalam kehidupan mereka, dan mereka bersandar kepada Kristus Yesus yang hidup itu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.